Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukanlah kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Kolose 4 ayatnya yang kedua yang berbunyi, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah harus tahu berjaga-jaga dan mengucap syukur. Rasul Paulus di dalam surat yang ditulisnya dan yang ditujukan kepada umat Kristen yang ada di Kolose ini memperingatkan semua pribadi orang yang mau mengaku beriman percaya kepada Kristus agar mereka tetap taat, setia, dan bertekun dalam doa guna menyatakan sikap hidup Kristiani yang selalu ingat untuk berjaga-jaga sambil mengucapkan syukur. Sebab sesungguhnya sebagai mana telah diingatkan juga oleh Rasul Paulus kepada umat Kristen yang ada di Roma, yaitu yang dituliskan pada Roma 1 ayat 21, ia menulis bahwa salah satu pemicu dari suatu kemerosotan iman percaya umat manusia adalah karena keengganan dari diri mereka untuk mau mengucap syukur kepada Allah Pencipta dan Sang Pemilik hidup dan mati kita umatnya. Di dalam bagian dari nas renungan kita kepada umat Kristen yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Kristus yang ada di jemaat Kolose ini, sampai 3 kali Rasul Paulus mengingatkan untuk senantiasa bersyukur. Ia berkata, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Apabila kita mengizinkan damai sejahtera Allah memerintah dalam hati kita umatnya, maka kita patut membalas dan menjawabnya dengan cara bersyukur. Kolose 3 ayat 15. Rasa syukur dan terima kasih kita kepadanya itu bahkan harus menjadi ciri khas dari doa-doa kita. Kolose 4 ayatnya yang kedua. Kebaikan hati Tuhan Allah Bapa kita yang begitu besar kepada umatnya harus mengingatkan kita pada salah satu realitas hidup yang luar biasa ini. Dia tidak saja layak menerima ungkapan syukur serta terima kasih kita sebagai wujud penyembahan, kepujian, dan kemuliaan bagi namanya yang Maha Kudus itu saja, tetapi juga sudah sepantasnya Tuhan Yesus Kristus menerima hati kita yang dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih kepadanya. Oleh karena segala sesuatu yang baik di dalam seluruh aspek hidup kita umatnya ini, datangnya adalah dianugerahkan oleh Dia, Sang Pencipta, Pemelihara, dan Sang Pemilik atas diri kita umatnya ini baik hidup ataupun mati kita. Dengan semua yang telah kita terima di dalam anugerah Kristus itu yang diberikan kepada kita, maka sudah sepatutnya ucapan syukur senantiasa harus terus mengalir dari hati kita, dari akal kita, dari pikiran dan perasaan kita, serta dari mulut kita ini. Kiranya kita dimampukan untuk merespons, menjawab anugerah Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara kita itu yang sungguh indah, dengan selalu mau bersyukur, berterima kasih hanya kepadanya melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita sehari-hari. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih dan pujian syukur memang senantiasa harus kami naikkan ke hadirat-Mu. Sebagai wujud kami boleh menjawab yang tidak hanya berupa kata-kata dari mulut kami, tetapi kami mohon kekuatan, kuasa yang daripada Tuhan Yesus melalui Roh Kudus itu kami dimampukan untuk mewujud nyatakannya di dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan kami sehari-hari, di mana Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hidup ini. Karena di dalam suasana Advent, hari penantian, bukan saja untuk menunjuk kepada perayaan, peringatan tentang kelahiran-Mu, tentang Natal-Mu di bulan Desember ini yang sudah kami masuki Minggu Advent yang ketiga dan segera akan menjelang Minggu Advent yang keempat maupun yang terakhir. Ketika inilah sesungguhnya memang harus betul-betul nyata bahwa kami ini harus terus menyatakan hidup yang tahu bersyukur, berterima kasih, terus bertekun di dalam doa yang memang sungguh-sungguh mengarah kepada Tuhan yang memang tidak pernah meninggalkan kami, yang maha mendengar, yang maha peduli dengan kami. Kami percaya segala pergumulan kami juga dalam wujud karena berada dalam suasana persoalan, pergumulan maupun permasalahan apa saja yang sedang kami hadapi, sehingga sedikit banyak berdampak kepada kurang sehatnya kami dalam tubuh jasmani kami, maupun juga terlebih-lebih kurang sehatnya kerohanian kami ini. Kami sering hanya memutuskan untuk keinginan diri kami sendiri. Maka tolonglah kami ya Bapa. Kami percaya mujizat kesembuhan-Mu boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau akan menjawab seluruh doa-doa kami. Dan rasa syukur terima kasih kami ini hanya mengarah kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Amin.